Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Nurul Afianisa dari kelas MJ 203 PJJ Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS dari mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Saya akan melakukan dua pembahasan terkait sesi 9 yaitu angka indeks dan sesi 12 yaitu probabilitas. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi sesi 9, saya akan sedikit menjelaskan terkait angka indeks tertimbang, yaitu angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang bobot atau weight terhadap angka-angka lainnya. Pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang, komoditi tersebut secara subjektif. Indeks tertimbang biasa digunakan pada indeks agregat, di mana banyak jenis komoditas yang memiliki bobot yang berbeda. Indeks tertimbang dihitung dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu indeks harga agregatif tertimbang, yang kedua indeks produk agregatif tertimbang, kemudian yang ketiga yaitu variasi dari indeks tertimbang. Oke, kita lanjut ke materi perbedaan indeks harga tertimbang dan tidak tertimbang. Di sini ada 5 poin. Yang pertama terkait indeks harga tertimbang, ada menggunakan faktor. Dan yang kedua ada tepat perbedaan pentingnya suatu barang terhadap barang lainnya. Dan yang ketiga menjumlahkan harga barang atau jasa setelah sebelumnya dikalikan terlebih dahulu dengan kuantitas tiap tahunnya. Kemudian yang keempat ada angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga dan dikalikan dengan kuantitas pada tahun dasar. Yang kelima atau yang terakhir ada memakai faktor penimbang kuantitas dari tahun yang akan dihitung. Kita lanjut ke indeks harga tertimbang. Yang pertama, tidak menggunakan faktor penimbang dalam perhitungan indeks harga. Yang kedua, semua barang dianggap sama penting. Kemudian yang ketiga, menghitung harga barang atau jasa tiap tahunnya. Dan yang keempat, yaitu angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga pada tahun dasar. Dan yang kelima, yaitu sebagai presentasi dari keseluruhan harga komoditas dalam satu tahun. Oke, kita lanjut ke indeks harga agregatif tertimbang. Oke, baik. Indeks Las Vegas yaitu indeks yang dikembangkan pada abad ke-18 oleh Etienne Las Vegas. Indeks ini menggunakan kuantitas periode dasar sebagai pembobot. Rumus dari indeks Las Vegas sendiri yaitu LH atau indeks Las Vegas sama dengan sigma PNQO dibagi sigma POQO dikali 100%. LH sendiri yaitu indeks Las Vegas harga, kemudian sigma PN kali QO sama dengan penjumlahan harga periode tertentu dikali kuantitas periode dasar. Kemudian ada sigma POQO yaitu penjumlahan harga periode dasar dikali kuantitas periode dasar. Pas yaitu indeks ini menggunakan kuantitas tahun N sebagai faktor penimbang. Berikut rumus indeks pas yaitu pH sama dengan sigma PNQN dibagi sigma POQN kali 100%. pH sendiri yaitu indeks pas harga, kemudian sigma PNQN yaitu penjumlahan harga periode tertentu dikali kuantitas periode tertentu. Sedangkan sigma POQN yaitu penjumlahan harga periode dasar dikali kuantitas periode tertentu. Oke, kita lanjut ke indeks produk agregatif tertimbang, yaitu sama ada dua, yaitu indeks Las Vegas. Indeks ini menggunakan harga periode dasar sebagai pembobot. Rumusnya sendiri ada LP sama dengan sigma POQN dibagi sigma POQN sama dengan dikali 100%. LP sendiri yaitu indeks Las Vegas produk, kemudian sigma POQN yaitu penjumlahan harga periode dasar dikali kuantitas periode tertentu. Sedangkan sigma POQO sama dengan penjumlahan harga periode dasar dikali kuantitas periode dasar. Sedangkan indeks pas yaitu
digunakan harga tahun ke N sebagai faktor penimbang. Rumusnya sendiri ada PP sama dengan sigma PNQN dibagi sigma PNQO dikali 100%. PP sendiri yaitu indeks pas produk, sedangkan sigma PNQN yaitu penjumlahan harga periode tertentu dikali kuantitas periode tertentu. Dan sigma PNQO yaitu penjumlahan harga periode tertentu dikali kuantitas periode dasar. Oke, kita lanjut ke varian dari indeks Beezer. Indeks ini adalah pengakaran dari kedua indeks Liveris dan indeks PAS. Rumus indeks Beezer untuk harga tertimbang yaitu FH sama dengan akar kuadrat dari LH kali PH. Ada juga rumus indeks Beezer untuk produk tertimbang yaitu FP sama dengan akar kuadrat LP dikali PP. Untuk FH atau HP sendiri yaitu variasi harga produk atau indeks tertimbang, kemudian LH atau LP sama dengan last price harga atau produk. Kemudian PH atau PP yaitu pas harga atau produk. Kita lanjut ke indeks Drobis, yaitu indeks ini digunakan apabila nilai indeks berbeda jauh. Indeks ini merupakan rata-rata dari indeks live errors dan indeks pas. Rumus indeks Drobis untuk harga terimbang yaitu DH sama dengan 1/2 LH plus PH. Rumus indeks Drobis untuk produk tertimbang yaitu DH sama dengan 1/2 dalam kurung LH plus PH. Untuk DH dan DP sendiri yaitu Drobis harga atau produk, kemudian LH atau LP sama dengan last price harga atau produk, kemudian PH atau PP pas harga atau produk. Oke, kita lanjut ke contoh soal sesi 9, yaitu ini ada tabel harga dari tahun 2020 sampai 2023, kemudian ada tabel harga dari 2021 sampai 2023. Di sini kita diminta untuk menentukan harga tertimbang dengan menggunakan rumus Liveris, PAS, Drobis, dan Beezer. Oke, sebelum itu kita harus menentukan PN, QO, P, P, P0, P0 dan Q0, kemudian ada 0 dan QN. Caranya yaitu dengan mengalihkan sesuai dengan rumus yang di atas, ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke jawaban contoh soal sesi ke-8, sesi ke-9, mohon maaf, yaitu indeks harga live value sendiri, LH sama dengan sigma PNQO dibagi sigma POQO dikali 100%. L-nya yaitu dari tadi hasil penjumlahan tabel itu terdapat 220.000 dibagi 190 dikali 100%, hasilnya yaitu 1,15%. Kemudian indeks harga pas, yaitu rumusnya PH sama dengan sigma PN QN dibagi sigma PO QN dikali 100%. P sama dengan 350.000 dibagi 300.000 dikali 100%, yaitu hasilnya 1,16%. Kita lanjut ke indeks Beezer, yaitu FH sama dengan LH dikali akar kuadrat PH. Oke, FH-nya akar kuadrat 1,15 dikali 1,16 yaitu 1,155%. Kemudian indeks Drobis yaitu sama dengan DH sama dengan 1/2 LH plus PH. DH 1,2 yaitu 2,31 dibagi 2 hasilnya 1,155%. Hasil dari indeks Beezer dan indeks Drobis ini sama yaitu 1,155%. Oke, kita lanjut ke sesi 12 yaitu tentang probabilitas. Nah, probabilitas sendiri adalah suatu ukuran tentang suatu peristiwa akan terjadi di masa yang akan datang. Manfaat probabilitas yaitu membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Di probabilitas sendiri ada dua aturan, yaitu yang pertama, jika P
sama dengan 0, berarti peristiwa itu tidak mungkin terjadi atau mustahil. Dan ada juga jika P sama dengan 1, berarti peristiwa itu pasti terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi. Oke, kita lanjut ke contoh soal dari sesi ke-12, yaitu ada seorang petani memanen 28 kilogram kacang panjang. Pada bagian penyortiran hasil panen ditemukan ada 2 kilogram kacang panjang yang ditemukan hasilnya kurang bagus. Berapa peluang lolosnya hasil panen yang kurang bagus? Rumus dari probabilitas sendiri yaitu P dalam kurung A sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Oke, dari contoh soal tersebut terdapat jawaban yaitu P sama dengan eh, dalam kurung A sama dengan yaitu jumlah peristiwa yang terjadi 2, kemudian jumlah total kemungkinan 28, hasil penjumlahan dari 2 dibagi 28 yaitu 0,07. Jadi peristiwa atau kemungkinan terjualnya produk kacang panjang yang kurang bagus itu 0,07 atau sama saja dengan peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Baik, mungkin sekian pemaparan tentang sesi ke-9 dan sesi ke-12 terkait materi statistika bisnis, ekonomi dan bisnis. Eh, Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.